Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Beruntung bagi kita yang setiap hari atau sering kali dalam satu minggu memiliki kebiasaan untuk berkumpul di masjid untuk berzikir, untuk mengingat Allah, bentuknya entah itu baca Quran, sholat, ataupun mengikuti pengajian-pengajian. Kenapa? Karena kefadolan yang sangat luar biasa yang didapatkan selain pahala ya. Dalam hadis Muslim dijelaskan, Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fiman indahu. Jadi apabila ada suatu kaum ya, beberapa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjidkah, di mushola atau majelis taklim, maka sakinah akan turun kepada mereka. Jiwanya tenang, karena memang ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan jiwa. Orang yang selalu sering ngaji, berzikir, baca Al-Quran, jiwanya akan tenang, insya Allah lebih sehat dan terbebas dari penyakit-penyakit degeneratif ya, dengan izin Allah. Kemudian mereka akan ditutup oleh Allah dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah, lalu dikelilingi oleh para malaikat. Jadi malaikat itu mengelilingi mereka ketika sedang berzikir, sedang mengaji, baca Al-Quran, di majelis taklim, berkumpul beberapa orang, itu di atas mereka itu banyak malaikat-malaikat mendoakan rahmat. Luar biasa ya. Dan oleh Allah mereka disebut-sebut di depan para malaikat. Artinya Allah membanggakan orang-orang itu di depan para malaikat. Tuh lo lihat, hamba-hamba saya rajin berzikir kepada saya, menyebut saya, mengingat saya, membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, karena mengharap pahala yang besar. Jadi dibuat Allah sangat bangga, dan kebanggaannya Allah itu diutarakan kepada para malaikatnya. Ini sangat luar biasa. Artinya orang yang punya kebiasaan dan memang mungkin mewajibkan dirinya untuk sering berzikir kepada Allah, sering hadir di acara majelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini semakin semangat jadinya, semakin terus. Dan jangan lupa niatnya memang tidak ada yang lain selain dari niat karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Karena memang meyakini syarat diterimanya amalan termasuk berzikir, mengaji, membaca Al-Quran, itu adalah syaratnya niat karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Jadi Allah itu tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu dikerjakannya murni dan diharap wajahnya Allah. Artinya lillahi ta'ala, tidak ada pamer, tidak ada unsur pamer atau riya, dan tidak ada unsur sum'ah. Tadi di hadis Muslim yang saya baca itu ada menjelaskan wahafat humul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ada sebuah hadis ya yang akan saya baca, ini tentang pembicaraan atau percakapan Allah dengan para malaikat safaroh ya, malaikat yang kerjaannya itu memang hunting atau mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, berkumpul berzikir, nanti mereka mencari. Nah, setelah mereka mendapatkan, nanti mereka ada percakapan dengan Allah. Ini ada di hadis Bukhari. Saya akan ketengahkan di video yang kali ini. Bunyinya Nabi bersabda ini dari Abu Hurairah, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ala zikri
Jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya adalah mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Mereka mencari ke jalan-jalan. Nah, faiza wajadu qauman yazkurunallaha tanadau halumu ila hajatikum. Ketika salah satu dari mereka malaikat menemui atau menjumpai orang-orang yang sedang membuat halaqah atau sedang berkumpul berzikir, entah itu bentuknya memang berzikir atau baca Al-Quran atau sedang mengaji, mereka akan berhenti di situ, kemudian memanggil teman-temannya, yaitu malaikat safaroh yang lain. Mungkin kalau zaman sekarang malaikatnya itu ya, kalau malaikatnya juga nggak gaptek, mungkin dia akan Sherlock ya. Jadi begitu ketemu, wah ini nih yang saya cari, lagi zikir di sini di masjid A umpama ya, terus Sherlock ke teman-temannya di grup WhatsApp-nya malaikat. Kemudian malaikat yang lain datang ya, karena emang dia memanggil, halumu ila hajatikum, wahai teman-temanku para malaikat, kesinilah mendekat kepada saya, keperluan kalian ada di sini, sesuatu yang kalian cari ada di sini. Nah, akhirnya fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunia. Mereka berkumpul mengepakkan sayapnya di langit-langit dunia. Nah, pada saat itu Allah bertanya pada mereka para malaikat, tapi tanpa Allah tanya sebenarnya Allah udah tahu. Bunyi pertanyaannya Allah adalah mayaqulu ibadi, apa sih yang dikatakan hamba-hamba saya itu, hai malaikat? Terus malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Oh, mereka itu bertasbih kepada Engkau ya Allah, bertakbir kepada Engkau ya Allah, bertahmid kepada Engkau ya Allah, bertamjid kepada Engkau ya Allah. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya Allah, memuji Engkau intinya ya Allah. Allah nanya, hal ra'auni, mereka itu memuji saya, memangnya mereka melihat saya ya? Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Oh tidak ya Allah, mereka tidak melihat Engkau, tapi mereka terus memuji kepada Engkau. Terus Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni. Lah terus bagaimana ya jika mereka itu bisa melihat saya? Mereka tidak melihat saya saja memuji saya, bagaimana kalau mereka bisa melihat saya? Malaikat menjawab, law ra'auka kanu asyadalaka ibadatan wa asyadalaka tamjidan wa aktsaralaka tasbihan. Kata malaikat, wah ya Allah, kalau mereka bisa melihat Engkau, mereka akan lebih sangat dalam beribadah kepada Engkau ya Allah, dan lebih sangat dalam mengagungkan kepada Engkau ya Allah, dan akan lebih banyak bertasbihnya, berzikirnya kepada Engkau ya Allah. Itu kalau mereka bisa melihat Engkau ya Allah. Terus Allah nanya lagi pada para malaikat, fama yas'aluni, mereka sebenarnya minta apa sih kepada saya, mengharap apa kepada saya? Kok mereka rajin selalu berzikir kepada saya, menyembah saya dengan niat karena saya tentunya. Sebenarnya mereka itu mengharap apa, minta apa dari saya? Terus malaikat menjawab, yas'alunaka al-jannah, mereka mengharap surga ya Allah, mereka minta surga Engkau ya Allah, makanya mereka mau melakukan itu. Allah nanya, hal ra'auha, memangnya mereka pernah ngelihat surga, kok minta surga? Kata malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Oh belum pernah ya Allah, mereka belum pernah melihat surga, tapi mereka memang minta surga kepada Engkau. Terus Allah nanya lagi, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana kalau mereka itu ternyata bisa melihat surga? Malaikat jawab, wah law annahum ra'auha kanu asyada 'alaiha hirsan wa asyada laha talaban wa azama fiha raghbatan. Ya Allah, seandainya mereka bisa melihat surga, pasti mereka akan lebih lagi di dalam mencarinya, di dalam kepinginnya, dan lebih besar lagi mengharapnya. Ya mungkin ya Allah, mereka nggak akan mencari maisah ya Allah. Kalau mereka bisa melihat surga, mereka 24 jam bisa di masjid aja, nggak kemana-mana, seperti di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, itikaf saja. Itu kalau mereka bisa melihat surga ya Allah.
Tapi memang mereka yakin ya Allah dengan adanya surga, makanya mereka mau berzikir, meminta kepada Engkau, berharap bahwa mereka nanti kelak di alam akhirat mereka diberikan surga oleh Engkau ya Allah. Terus Allah juga nanya, famima yata'awazun, mereka itu sebenarnya berlindung dari apa selain mereka mengharap surga? Ada nggak mereka berlindung? Ada ya Allah. Malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung dari neraka ya Allah. Wahal ra'auha, kata Allah, apakah mereka itu melihat neraka? Malaikat jawab, la wallahi ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka tidak melihat pada neraka. Kata Allah, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Terus malaikat menjawab, la ra'auha kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Wah, kalau mereka bisa melihat neraka, mereka akan lebih lari lagi dari neraka, lebih daripada sekarang, dan mereka akan lebih takut pada neraka, nggak akan mengerjakan dosa sedikit pun. Jadi zero dosa kalau mereka bisa melihat neraka ya Allah. Terus akhirnya Allah berfirman gini, hai malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat, saya persaksikan di depan kalian bahwa saya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian ada satu malaikat yang melapor ya. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajatin. Ya Allah, itu di dalam masjid itu, di dalam majelis taklim itu ada orang yang datang ke masjid bukan untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya memang si A ini, si fulan ini berkumpul dengan orang-orang yang berzikir, tapi aslinya dia datang ke situ bukan untuk berzikir. Aslinya dia memang ada keperluan dengan salah satu jamaah yang ada di masjid. Tapi karena mungkin jamaahnya sedang berzikir, akhirnya dia ke situ ikut-ikut berzikir. Tapi aslinya dia datang bukan untuk berzikir. Itu bagaimana ya Allah? Apakah si fulan ini termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Engkau, mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti yang tadi? Terus Allah menjawab, hum al-julasa la yashqa bihim jalisahum. Mereka orang-orang yang berzikir itu adalah teman orang-orang yang duduk yang tidak merugikan teman duduknya. Artinya orang yang datang tadi ke majelis taklim yang awalnya niatnya bukan berzikir kepada Allah, oleh Allah tetap diikutsertakan mendapatkan ampunan. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Saya bacakan hadis ini karena memberikan motivasi buat diri saya sendiri dan buat Anda tentunya semuanya, siapapun yang melihat video ini, sehingga tambah bersemangat di dalam mencari ilmu, hirson fi talabil ilmi, dengan niat karena Allah, mengharap surga, ingin terhindar dari neraka. Jangan terjadi berzikir, baca Al-Quran, kumpul-kumpul majelis taklim, mengkaji Al-Quran hadis, tapi niatnya adalah ria, hanya ingin eksis di sosial media. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena tadi perbincangan antara Allah dan malaikat adalah tentang surga dan neraka. Artinya zikir yang kita kerjakan memang murni li ilahi kalimatillahi hiyal ulia, untuk meninggikan, meluhurkan kalimat Allah yang memang sudah luhur, artinya dengan niat karena Allah. Demikian saudaraku sekalian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.